Saya pernah berpikir bahwa hidup saya sudah sempurna. Sebagai seorang arsitek sukses di Jakarta, saya punya apartemen mewah di kawasan elite, mobil bagus, dan lingkaran pertemanan yang selalu ramai dengan pesta akhir pekan. Saya, Ardi, berusia 28 tahun, lahir dari keluarga berada di Surabaya, tapi memilih merantau ke ibu kota untuk mengejar mimpi. Cinta. Bagi saya saat itu hanya urusan sesaat, tanpa ikatan, tanpa komitmen. Saya tahu saya menyukai pria, tapi saya sembunyikan rapat-rapat. Di tengah masyarakat Indonesia yang masih keras terhadap hal seperti ini, saya memilih aman, tersenyum di depan keluarga, berpura-pura tertarik pada perempuan saat ditanya, dan menjalani malam-malam sendirian dengan rahasia yang menggerogoti hati. Sampai hari itu tiba. Malam hujan deras di bulan Desember, saat saya pulang dari kantor melewati jalanan macet di sekitar Monas. Lampu-lampu kota berkilauan di genangan air, tapi hati saya dingin. Saya melihatnya di pinggir trotoar, di bawah liur yang gelap, seorang pria meringkuk dengan kardus basah sebagai alas. Tubuhnya kurus, rambutnya acak-acakan, pakaiannya compang-camping. Dia memandang mobil-mobil yang lewat dengan mata kosong, tapi ada sesuatu di sana yang membuat saya berhenti. Mungkin karena hujan yang semakin deras, atau mungkin karena tatapnya yang penuh keputusasaan tapi tak punya kilau harapan. Saya turunkan kaca mobil. "Mas, mau kemana malam-malam begini?" tanya saya, suara saya terdengar asing di telinga sendiri. Dia menoleh, matanya lelah tapi tajam. "Kemana saja, Bang?" "Asal ada tempat berteduh," jawabnya pelan, suaranya serak karena dingin. "Namanya Rea," katanya. Usia sekitar 25 tahun, asal dari sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Dia cerita singkat, keluarga bangkrut, ayah meninggal, ibu sakit, dia merantau ke Jakarta mencari kerja tapi malah tertipu, uang habis, akhirnya hidup di jalanan sudah 2 tahun. Saya tidak tahu apa yang merasuki saya saat itu. Mungkin rasa kasihan, atau mungkin naluri kemanusiaan yang jarang saya tunjukkan. "Naik saja. Saya antar ke tempat yang lebih baik," kata saya. Dia ragu, tapi akhirnya naik ke mobil saya, tubuhnya basah kuyup, bau tanah dan hujan menyelimuti kabin. Sepanjang perjalanan dia diam, hanya sesekali melirik saya dengan rasa ingin tahu. Saya bawa dia ke apartemen saya, bukan ke panti sosial seperti yang seharusnya. Kenapa? Saya sendiri tidak tahu. Mungkin karena malam itu saya merasa kesepian yang amat sangat. Di apartemen, saya beri dia handuk bersih, baju ganti milik saya yang kebesaran di tubuhnya yang kurus. Dia mandi lama, seolah ingin membersihkan semua noda hidup jalanan. Saat keluar, wajahnya yang bersih membuat saya tertegun. Dia tampan dengan garis rahang tegas khas pria Jawa, mata hitam dalam yang penuh cerita. "Terima kasih, Bang Ardi," katanya pelan, suaranya lebih lembut sekarang. Malam itu, dia tidur di sofa, sementara saya gelisah di kamar, memikirkan keputusan gila yang baru saja saya ambil. Keesokan harinya, saya bangun pagi dan melihat dia sudah bangun, melipat selimut rapi. "Saya pulang saja, Bang." "Sudah merepotkan," katanya. Tapi saya tolak. "Tidak. Kamu tinggal dulu di sini sampai dapat kerja." Dia terdiam, matanya berkaca-kaca. Itu pertama kalinya saya melihatnya menangis pelan, bukan karena sedih, tapi karena terharu. Sejak saat itu, hidup saya berubah. Rea mulai membersihkan apartemen, memasak makanan sederhana seperti nasi goreng atau sayur asam yang rasanya seperti masakan rumah. Dia cerita tentang masa kecilnya di desa, tentang sawah hijau dan sungai jernih, tentang mimpi jadi guru tapi terpaksa putus sekolah. Saya ajak dia ke dokter untuk cek kesehatan, belikan baju baru, ajari cara pakai komputer untuk cari lowongan kerja. Lambat laun dia berubah. Tubuhnya mulai berisi, senyumnya lebih sering muncul. Kami menghabiskan malam dengan ngobrol panjang, tentang hidup, tentang mimpi.
Saya cerita tentang rahasia saya bahwa saya gay dan dia hanya mengangguk tanpa menghakimi. Saya juga, Bang, katanya suatu malam suaranya gemetar. Sejak kecil saya tahu saya berbeda. Di desa saya pernah suka sama teman cowok, tapi saya pendam dalam-dalam. Makanya saya lari ke kota, tapi malah jadi begini. Saat itu hati saya berdegup kencang. Kami saling pandang lama di bawah lampu ruang tamu yang hangat. Itu awal dari segalanya. Tapi saya tidak tahu bahwa di balik kehangatan itu ada badai yang akan datang. Hari-hari berikutnya terasa seperti mimpi. Rea mulai bekerja kecil-kecilan sebagai helper di kai dekat apartemen berkat rekomendasi saya. Dia pulang sore dengan senyum lelah tapi bahagia, membawa oleh-oleh makanan ringan untuk kami makan bersama. Kami semakin dekat. Malam-malam kami habiskan di balkon, memandang lampu kota Jakarta yang berkelap-kelip, sambil minum kopi hitam. Dia cerita tentang masa lalunya yang pahit, bagaimana dia pernah ditipu agen tenaga kerja, bagaimana dia tidur di masjid atau bawah jembatan, makan dari sisa orang. Saya pernah hampir mati kelaparan, Bang, katanya suatu kali, suaranya datar tapi mata berkaca. Tapi sekarang, ada Bang Ardi yang selamatkan saya. Saya pegang tangannya pelan, merasakan hangatnya. Saat itu, kami pertama kali berpeluk, bukan karena nafsu, tapi karena rasa syukur yang mendalam. Pelukan itu lama, penuh kehangatan, seolah semua luka masa lalu mulai sembuh. Cinta kami tumbuh pelan, seperti bunga yang mekar di musim semi. Kami mulai berani menyentuh satu sama lain, tangan saling genggam saat jalan di taman kota, meski harus hati-hati karena takut dilihat orang. Di Indonesia, kami tahu risikonya besar. Tapi di apartemen, kami bebas. Rea masak makanan kesukaan saya, gudeg Yogya yang dia pelajari dari resep online. Saya ajak dia nonton film di bioskop, tangan kami sembunyi-sembunyi di gelap. Tapi tidak semua mulus. Keluarga saya mulai curiga karena saya jarang pulang ke Surabaya. Ibu telepon, tanya kapan nikah, kapan bawa pacar cewek. Saya hanya tertawa kaku, bilang sibuk kerja. Rea juga punya rahasia, dia sering telepon ibunya di desa, berbohong bilang sudah kerja bagus di pabrik. Ibu sakit, Bang. Saya kirim uang tiap bulan dari gaji, katanya. Hati saya sakit mendengarnya, semakin ingin lindungi dia dari dunia keras ini. Suatu hari, kami pergi ke pantai Ancol, jalan-jalan seperti pasangan biasa. Angin laut sepoi, ombak bergulung, kami duduk di pasir, kepala Rea bersandar di bahu saya. Bang, terima kasih sudah jemput saya malam itu. Kalau tidak, mungkin saya sudah tidak ada, bisiknya. Saya cium keningnya pelan, kamu yang selamatkan saya dari kesepian, ah. Saat itu, dunia terasa milik kami berdua. Tapi konflik mulai muncul. Teman kantor saya, Rina, yang tahu rahasia saya, mulai curiga ada seseorang di hidup saya. Dia tanya-tanya, dan saya bohong. Rea juga mulai gelisah, dia bilang ada teman lama dari jalanan yang tahu dia tinggal sama saya, dan mulai minta uang. Mereka bilang kalau tidak kasih, mereka cerita ke semua orang bahwa kita. Begini, katanya khawatir. Saya tenangkan dia, bilang kita akan hadapi bersama. Tapi dalam hati, saya takut. Masyarakat Indonesia masih keras, apalagi di lingkungan kerja saya yang konservatif. Tapi cinta kami semakin dalam, setiap sentuhan, setiap pandangan penuh emosi yang tak terucapkan. Cinta kami semakin intens. Rea sudah seperti bagian dari hidup saya. Dia dapat kerja tetap sebagai barista, senyumnya menyambut pelanggan dengan ramah. Pulang kerja, dia selalu bawa bunga liar dari pinggir jalan untuk saya. Buat Bang Ardi yang paling handsome, katanya sambil tertawa. Kami mulai bermimpi bersama, punya rumah kecil di pinggiran Jakarta, jauh dari hiruk-pikuk, di mana kami bisa bebas. Tapi badai datang lebih cepat. Suatu malam, ada telepon dari adik Rea di desa. Ibu mereka semakin parah, butuh operasi mahal.
Rea panik, dia nangis di pelukan saya. Saya harus pulang, Bang. Tapi uangnya tidak ada. Saya tawarkan bantuan, tapi dia tolak. Ini urusan keluarga saya. Akhirnya, saya paksa beri pinjaman dan dia pulang ke desa seminggu. Saat dia pergi, apartemen terasa kosong. Saya sadar betapa saya mencintainya. Tapi saat dia kembali, ada yang berbeda. Matanya redup, dia diam lebih sering. Di desa, keluarga tanya tentang hidup saya di Jakarta. Saya bohong lagi, katanya. Tapi yang lebih buruk, teman lamanya dari jalanan mulai ancam lagi, minta uang lebih banyak, atau mereka sebarkan foto kami yang mereka ambil diam-diam. Konflik memuncak saat keluarga saya datang ke Jakarta tanpa pemberitahuan. Ayah dan ibu muncul di apartemen ingin surprise. Mereka melihat Rea di sana dan langsung curiga. Siapa ini? Ditanya ibu tajam. Saya bohong bilang teman sekamar. Tapi Rea yang polos bilang terima kasih atas kebaikan saya menolongnya. Malam itu setelah mereka pergi ke hotel, ayah telepon jangan bawa orang asing ke rumah. Apalagi cowok begitu. Saya marah tapi takut. Rea dengar semua, dia nangis. Mungkin saya harus pergi, Bang. Saya bawa sial buat kamu. Saya peluk dia erat, tidak. Kita hadapi bersama. Tapi pengkhianatan datang dari tempat tak terduga. Rina, teman kantor yang saya percaya, ternyata iri karena saya tolak ajakannya dulu. Dia sebarkan rumor di kantor bahwa saya aneh, punya hubungan dengan pria tunawisma. Bos panggil saya, tanya halus tapi tegas. Saya tolak, tapi rumor menyebar. Rea semakin tertekan. Dia bilang ingin kembali ke desa, biar ibu sembuh dulu. Cinta kita ini berat, Bang. Di Indonesia, kita tidak bisa bebas. Hati saya hancur mendengarnya. Hari-hari menjadi gelap. Rea semakin menjauh, meski masih tinggal di apartemen. Kami jarang bicara, hanya diam di malam hari. Saya sibuk hadapi rumor di kantor, hampir kehilangan proyek besar. Keluarga tekan saya untuk nikah dengan anak teman mereka, seorang perempuan cantik dari keluarga kaya. Suatu malam puncaknya tiba. Teman jalanan Rea datang ke apartemen, mabuk, teriak-teriak di depan pintu. Kasih uang, atau saya bilang ke semua orang kalian pasangan mesum. Rea keluar, beri uang terakhirnya. Tapi mereka pukul dia, sampai berdarah. Saya keluar, lawan mereka, tapi kalah jumlah. Polisi datang, tapi rumor semakin menyebar. Besoknya, berita kecil di media sosial, pasangan gay di apartemen elite tertangkap ribut. Meski nama disamarkan, lingkungan tahu. Rea hilang keesokan harinya. Tinggalkan surat Bang Ardi, Ma. Saya cinta kamu, tapi saya tidak kuat hadapi ini semua. Saya kembali ke desa, biar ibu tenang. Jangan cari saya. Hidup kamu lebih baik tanpa saya. Hati saya remuk. Saya cari dia kemana-mana, ke KAE, ke terminal bus, tapi tak ketemu. Keluarga saya marah besar, ayah bilang putus hubungan kalau saya terus begini. Kantor beri ultimatum, pindah DC atau resign. Saya jatuh sakit, sendirian di apartemen yang kini dingin. Ingatan tentang Rea menghantui, senyumnya, pelukannya, masakannya. Saya sadar, cinta kami terlalu dalam untuk dilepas, tapi dunia terlalu keras. Beberapa bulan kemudian, saya dapat kabar dari adik Rea, ibunya meninggal. Rea hancur, tapi dia tetap di desa, bantu adik-adik. Saya ingin ke sana, tapi takut ditolak. Konflik dalam diri saya memuncak. Apakah saya lanjut hidup pura-pura, atau kejar cinta sejati meski berisiko? Saya memutuskan berhenti dari kantor, jual sebagian aset, dan pergi ke desa Rea di Jawa Tengah. Perjalanan panjang dengan bus, hati berdebar. Desa kecil, sawah hijau, udara segar. Saya cari rumahnya, kecil dari bambu. Rea terkejut melihat saya. Matanya merah, tubuhnya lebih kurus lagi.
Bang, kenapa datang? Tanyanya gemetar. Saya peluk dia di depan rumah, tak peduli tetangga lihat. Karena saya tidak bisa tanpa kamu, A. Dia nangis di pelukan saya, cerita semua. Setelah ibu meninggal, dia kerja keras di sawah, tapi hati kosong. Keluarga tahu rahasia kami dari rumor, tapi adiknya dukung diam-diam. Kami bicara panjang di tepi sawah, angin sepoi meniup daun padi. Kita bisa mulai baru, A. Di tempat yang lebih terima, kata saya. Tapi dia ragu, di Indonesia sulit, Bang. Tapi ada harapan. Saya ajak dia kembali ke Jakarta, tapi kali ini kami pindah ke komunitas yang lebih suporti. Teman-teman yang saya kenal diam-diam, kami mulai hidup sederhana. Saya buka usaha kecil desain online, Rea buka warung kopi kecil. Konflik masih ada, keluarga saya awalnya marah, tapi lambat laun luluh saat lihat saya bahagia. Keluarga Rea terima perlahan karena lihat Rea bangkit. Tapi ada pengkhianatan terakhir, Rina yang dulu sebarkan rumor, minta maaf, bilang dia iri dan menyesal. Kami makan karena dendam hanya buat sakit. Cinta kami semakin kuat, penuh pengertian dan pengampunan. Tahun-tahun berlalu. Kami hidup bahagia di rumah kecil di pinggiran Jakarta, dengan taman kecil dan anjing peliharaan. Rea jadi pengusaha kopi sukses, saya lanjut arsitektur relance. Kami dukung komunitas diam-diam, bantu anak-anak jalanan seperti Rea dulu. Kami tidak nikah resmi, tapi di hati kami suami satu sama lain. Setiap malam kami peluk, syukur atas perjalanan panjang ini. Dari jemput pria tunawisma di malam hujan, sampai cinta abadi yang tak tergoyahkan. Di Indonesia yang masih berjuang terima perbedaan, kami pilih hidup autentik, penuh kasih. Cinta kami bukti bahwa kemanusiaan menang atas prasangka. Kami saling jaga, saling cintai, sampai akhir waktu. Dan saya tahu menjemput Rea malam itu adalah keputusan terbaik dalam hidup saya. Cinta sejati, meski penuh drama dan air mata, selalu punya akhir yang indah jika kita bertahan.